I can see the pain it costs you, and I can see, girl, how it hurts you. Om Swastiastu, Rahayu Sama. Nah, kita akan lanjutkan video yang sebelumnya, yaitu untuk pengisian dari masing-masing rumus pada kolom yang masih kosong. Kita buka dulu latihan tabel sederhananya. Ikut 2 kali. Nah, ini dia tampilan tabel yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, sekarang kita akan mengisi di bagian total bayar. Nah, total bayar ini akan diisi dengan hasil kali dari harga barang dan jumlah barang. Jadi kita ketik di bagian E5 itu sama dengan nah, kelebihan dari spreadsheet ini dia langsung memberikan rujukan, istilahnya. Jadi memberikan saran yang mungkin dan bisa jadi kita gunakan seperti itu. Contohnya kita bisa bilang kita akan mengalihkan harga barang yang ada di kolom C dan kolom D. Nah, karena kita akan mengisi kolom E5, berarti kita akan mengalihkan C5 dan D3 ya. Jadi kalau ingin langsung menggunakan ini, tinggal diklik saja di bagian bawahnya seperti itu. Jadi hasilnya langsung keluar. Ini dia C5 kali D5. Udah. Yang berikutnya, cara yang berikutnya adalah yang paling sederhana, sama dengan kalau tidak ingin menggunakan saran dari spreadsheetnya. Setelah mengklik sama dengan, jangan langsung diklik bagian ini atau jangan menekan tombol tab ya. Ini sarannya menekan tombol tab. Jadi bisa diklik langsung sel yang akan kita rumuskan. Jadi kalau di sini kita akan mengklik C6, klik sel C6. Oke, seperti itu. Kemudian maaf, tekan tombol shift bintang, klik sel yang kedua yang akan digunakan sebagai pengalih. Dalam hal ini kita akan menggunakan sel D6, klik D6. Walaupun sama, tapi dalam pengaplikasiannya nanti atau dalam implementasinya nanti, rekan-rekan bisa menggunakan sel yang tidak ada pada rujukan yang diberikan oleh spreadsheetnya. Contoh ya, ini saya contohkan dulu ya, kalau seandainya rekan-rekan tidak akan menggunakan sel yang dirujukan. Jadi tetap tekan tombol sama dengan, misalkan kita akan mengalihkan antara C5 dan D9. Berarti kan hasilnya di sini ada 90.000 ya. Sini kan rujukannya C7. Kalau diklik C5 bisa kok ya, klik aja C5. Udah, kemudian mau ditambah, mau dikurang, kali atau bagi, tinggal ditambahkan aja menunya. Kalau sekarang kan kita mau coba mengalihkan ya, jadi tekan tombol kali, simbol kali, kemudian pilih D9, tekan tombol enter. Jadi tetap bisa. Jadi hanya yang disarankan memang yang sesuai dengan keinginan. Kebetulan yang disarankan adalah sesuai dengan keinginan kita, seperti itu. Nah, supaya rekan-rekan tidak susah-susah membuat rumus pada setiap baris, jadi 25 dikali 2, 10.000 dikali 6, 50.000 dikali 3, satu-satu dibuat seperti tadi. Jadi rekan-rekan bisa mengklik salah satu rumus yang akan digunakan. Contohnya saya akan menggunakan rumus I6, kemudian saya klik bagian
plus di bagian pojok kanan bawah, klik kiri 1 kali, geser bawah turun. Sudah jadi rumusnya kalau yang plus 50 ini adalah mengalihkan langsung C9 dan D9 seperti itu. Atau salah satu kelebihannya juga dari spreadsheet adalah ketika tadi sih udah keluar ya untuk sarannya, jadi sama dengan kita akan mengalihkan C5, kita ulangi lagi ya biar nggak lupa, C5 dikali D5, tekan tombol enter. Nah, di sini spreadsheet memberikan saran otomatis. Jadi kalau teman-teman tidak menggunakan yang plus di pojok kanan tadi yang sebelumnya saya jelaskan, ketika rumusnya akan digunakan sama ke bawah di spreadsheet, rekan-rekan hanya tinggal mengklik centang, klik kiri centang atau menggunakan CTRL enter. Jadi otomatis ke bawah. Hanya saja kelemahannya adalah sampai yang tadinya kita gunakan meter itu juga dirubah sama dia. Jadi ini tidak saya sarankan ya, karena seringkali tidak sesuai dengan keinginan kita. Jadi yang saya sarankan adalah menggunakan ini. Kalau ingin turun tidak dengan mengetik satu-satu rumusnya, klik rumus yang akan digunakan pada satu kolom yang sama ke bawah, kemudian cari node-nya sampai tanda plus seperti ini, kemudian geser turun sampai area yang diinginkan. Nah, jadi ini sudah hasil kali ya. Jadi C7 dengan D7, C8 dengan D8 dan seterusnya. Oke, yang berikutnya kita akan membuat diskon. Di sana sudah ya. Kita lanjutkan lagi ke diskon di kolom F5. Jadi pada kolom F5 kita akan mengalihkan total bayar dengan 10%-nya. Jadi dapat diskon ceritanya dari 90% itu berapa yang silakan dihitung lah. Sama dengan klik E5, kemudian shift simbol kali angka 1 10, kemudian shift simbol persen enter, seperti itu. Nah, kembali tidak saya sarankan untuk otomatisnya, jadi silakan diklik pada F5, kemudian arahkan ke kanan bawah nih, di sel E5 ya, F5, klik kiri, tahan geser ke bawah. Sudah jadi. Berikutnya yang PPH, ini kita pakai simbol sama dengan lagi, klik E5, shift tekan simbol bintang, ketik 15, shift persentasenya, simbol persentase maksudnya, kemudian tekan tombol enter. Oke, nggak usah dipakai sarannya ya, sesat soalnya yang ini sarannya. Klik kali, jadi kalau misalkan dari atas bawah itu dipotong bisa kali, kemudian klik tanda plus bagian kanan bawah, geser turun seperti itu. Untuk total bersih kita klik H5, kemudian tekan sama dengan, kita akan mengurangi sel E5 dengan F5, kemudian menambahkan dengan G5. Jadi silakan setelah menekan simbol sama dengan, klik E5, kemudian tekan simbol minus, kemudian klik F5, klik kiri F5, kemudian tekan simbol plus, klik lagi G5, kemudian tekan tombol enter. Nah,
Ini sarannya di plus saja ya. Kemudian klik H5, pilih pada plus node, geser ke bawah. Oke, berikutnya kita akan membuat total bagian bawah. Jadi total ini akan berisi penjumlahan dari sel H5 sampai H9. Kita pakai sama dengan, kemudian pakai sum. Sum ini rumus untuk menjumlahkan. Rumus menjumlahkannya kita pakai di sum kurung buka, kemudian pilih dari ring H5 sampai H9, kemudian kurung tutup, enter. Jadi ini adalah hasil penjumlahan dari pensil sampai buku. Berikutnya untuk mencari nilai maksimal kita akan menggunakan rumus max. Sama, kita tulis sama dengan max kurung buka, kemudian cari ring H5 sampai H9, kurung tutup, enter. Yang minimal kita pakai sama dengan kurung buka min kurung sama dengan min kurung buka ring H5 sampai H9, kurung tutup, enter. Yang rata-rata kita pakai sama dengan average kurung buka dari H5 sampai H9, kurung tutup, enter. Seperti itu. Jadi kalau total ini adalah penjumlahan dari 94500 sampai 157.500. Kalau maksimal adalah nilai maksimal dari total bersihnya, minimal adalah nilai minimal yang ditemukan di total bersih, kemudian rata-rata adalah rata-rata dari total bersih penjualan yang sudah dilakukan sebelumnya. Oke, yang berikutnya kita akan membuat format mata uang yang ada di beberapa kolom ini. Jadi ada di harga barang, nanti ada di total bayar, diskon, PPH, total bersih, dan bagian yang di bagian bawahnya ini total, maksimal, minimal, dan rata-rata. Kita coba dulu di bagian harga barang. Oke, silakan dipilih dari C5 sampai C9, kemudian pilih bagian format, pilih angka. Oke, sebelumnya kalian juga bisa memilih di bagian sini ya, format mata uangnya ini kan default dia Rp. Jadi kalau diklik itu otomatis semua format pembayarannya adalah pakai rupiah. Tapi kita tidak bisa mengatur kalau seandainya nanti kalian mau pakai yang dolar atau pakai euro, itu tidak bisa ya dari sini karena defaultnya rupiah mata uangnya. Oke, jadi kita akan rubah di bagian format, angka, pilih di mata uang khusus. Kalau misalkan kalian mau pakai atau rekan-rekan mau pakai mata uang dinar misalkan, tinggal dipilih di sini dinar. Misalkan dolar atau euro, klik euro, kemudian terapkan seperti itu ya. Jadi kalau mau pakai rupiah lagi tinggal diklik aja rupiah yang ada di bagian atas. Nah, di sini akan saya jelaskan dua bagian mata uang yang biasanya digunakan. Itu ada format akuntansi dan format mata uang. Biasanya kalau format mata uang ini tampilannya seperti ini, nempel antara Rp dan antara simbol Rp-nya dan simbol mata uangnya dan angkanya. Tapi kalau kita menggunakan format akuntansi, format akuntansi ini dia akan mengadakan pemisahan atau spasi antara mata uang dan angkanya seperti itu ya. Jadi boleh memilih yang mana saja, tidak masalah, sesuai dengan kebutuhan saja. Nah, ini juga bisa kita ubah mata uangnya.
ya, nanti bisa dipakai latihan mata uangnya. Kemudian kalau yang ini 0,00 ini bisa kita rubah di bagian sini. Nah, ini untuk mengurangi 0,00 desimal yang belakangnya. Kemudian ini untuk menambah, ya, kalau mau ditambah 25.000,00 itu boleh pakai yang ini. Tapi kalau tidak ingin menampilkan, tinggal diklik yang bagian kurangi angka desimal. Di bagian format juga ada tadi ya. Di bagian format juga ada, jadi bisa juga digunakan. Tapi kalau memang mau tidak digunakan, ya, mau tidak digunakan itu tidak masalah. Jadi ini lebih gampang, pakai aja yang di sini. Ya, kalau dari format mungkin agak susah ya nyarinya ya. Kalau saran saya sih bisa digunakan yang lebih mudah di sini, kecuali kalau rekan-rekan mau nyari mata uang yang berbeda atau menggunakan format ini, akuntansi dan mata uang yang ini. Nah, berikutnya kita akan membuat format total bayar sampai total bersih ini menjadi format rupiah. Kemudian untuk formatnya, mata uangnya rupiah, kemudian formatnya akan saya pakai akuntansi ya. Kemudian untuk desimalnya akan saya kurangi, akan saya hilangkan. Kemudian yang yang dua ini otomatis ya. Nah, seperti itu. Jadi dia yang belum bedanya lagi dari yang di Excel, di bagian bawah ini kan belum kita format, jadi dia menyesuaikan dengan format mata uang ada di bagian atas yang temen-temennya ini yang kita edit tadi, seperti itu. Nah, saya harap untuk penjelasan saya cukup jelas. Jadi untuk tabel sederhana ini sudah selesai kita kerjakan. Untuk berikutnya kita akan mencoba tabel yang lain lagi nanti ya. Semoga ada waktu saya lebih banyak nanti untuk membuat tabel yang lain lagi untuk latihan. Nah, sekian untuk tabel sederhana yang akan kita buat, yang akan atau bisa nanti rekan-rekan praktekkan. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Matur suwun, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak.